Selamat sore, kembali di Red Talk Indonesia. Kali ini kita kedatangan tamu yang sangat spesial dengan Pak Antoni. Selamat datang Pak, terima kasih kita udah diundang dan terima kasih untuk kesempatan akhirnya kita duduk di bus teranyar ya, teranyar dari Sumber Alam. Mungkin sebelumnya banyak audiens yang belum tahu Pak Antoni. Jadi mungkin Pak Antoni bisa kenalkan diri dulu. Oke, siap. Perkenalkan, saya Antoni dari PO Sumber Alam dan ini kali ini didatengin oleh tim Red Bus ya kan untuk wawancara lah, ngobrol-ngobrol kita santai. Mungkin Pak Antoni saat ini generasi keberapa Pak? Saya generasi kedua. Kalau ayah saya udah almarhum, Pak Yudi, nah, itu dia yang bangun brand Sumber Alam inilah gitu. Dan sudah berapa lama Pak Antoni? Maksudku Sumber Alam mulai dari ayahnya Pak Antoni. Itu tahun berapa mulainya Pak? Waduh, itu lama sekali. Kalau dari perusahaan keluarganya itu kan ada juga Sumber Alam kan dulu bagian dari perusahaan keluarga itu dari tahun 74 atau 75 lah sekitar 74. itu. Ya. Sudah lama sekali Pak. Lama sekali. Saya belum lahir itu. Jadi begitu Pak Antoni mungkin pasti kan kuliah Pak dulu. Ya. Selesai kuliah langsung terjun di bus. Ya. Tahun berapa Pak? Tahun berapa mulai? Itu saya mau mulai aktif ini dari tahun 2001. 2001 ya. Start bus. Itu mulainya dari berapa angka? Waduh, angkanya sudah lupa. Tapi memang ini. Waktu itu kita baru di angka puluhan lah. Sampai hingga akhirnya sempat mencapai angka 500-an. Oke. Itu. Dan itu semuanya pada zaman itu ekonomi atau ada juga yang AC gitu Pak? Memang sudah ada AC. Sudah ada AC. Kita ngelayani dari kelas ekonomi yang harganya diatur sama pemerintah sampai yang AC toilet lah, sampai yang seperti saat ini. Luar biasa Pak Antoni. Nah Pak Antoni, dari 2001 sampai sekarang kira-kira berapa tahun Pak di bus? Wah ya, kalau di bus sudah berapa ya? 18-19 tahun kan berarti? 19 tahun, berarti hampir 2 dekade. Ya, tapi kan saya dari kecil udah memang ya ngelihat garasi, kehidupan bis. Berarti udah familiar banget. Iya. Pertanyaan saya Pak, memang Pak Antoni kepengen jadi pengusaha bus atau kepaksa gara-gara turunan, atau pengen mungkin wah dulunya tuh aku pengen jualan misalnya buka mebel gitu atau jualan tekstil atau apa gitu, kenapa bus Pak? Ya memang pertama karena kita udah lahir di lingkungan ini ya, jadi kita istilahnya kayak ikan lahirnya di air ya pasti lebih familiar dengan apa bisnis inilah. Ya kan? Tapi di luar itu memang kita pernah berpikir kalau keluar dari sini gimana, dan saya sendiri pernah nyoba juga, ya bisa juga gitu loh. Tapi bisa memang, juga? Ya, saya ngarang buku bisa, saya juga seorang hipnoterapis. Dan itu bisa jalan gitu loh. Tapi dunia bis inilah yang kita paling nyaman karena ya ini istilahnya alam lahirnya kita itu di sini. Berarti alam lahir Pak Antoni berarti autodidak. Selain pengusaha bus, Pak Antoni jualan buku Pak. Penulis buku ya, trainer juga. Penulis buku dan trainer hipnoterapi. Ya. Yeah. Berarti bisa ngosongin pikiran orang Pak. Tergantung orangnya mau nggak. Oke, baik. Nah terus Pak Antoni kira-kira 18 tahun atau hampir 2 dekade, pengalaman yang paling mungkin Pak Antoni nggak bisa ngelupain dari karir Pak Antoni di dunia bis? Itu biasanya masa-masa cerita-cerita orang dunia bis itu di sekitar Lebaran lah. Zaman dulu kan kita masih bisa dibilang primitif lah ya, zaman jahiliyah. Tanpa online, tanpa GPS, tanpa apa-apa. Jadi tahun 2012 atau 13-an itulah, itu kan juga booming. Lebaran macet, biasalah itu sampai berhari-hari. Berarti Jakarta ke sini? Jogja ya, Jakarta Jogja itu sekitar 36 jam. 36 jam di tahun 2012 atau 13, saya agak lupa. Tapi yang jelas waktu itu kita ngumpulin penumpang jam 2 siang sampai jam 8 malam. Ngumpulin penumpang? Nah, itu masih ada 10 bis penumpang yang belum terberangkatkan. Itu sekitar 400 orang marah semua itu. Dan itu membuat Pak Antoni nggak bisa lupa, itu kenapa? Karena penumpangnya banyak? Atau ya karena Anda kalau dikelilingi 400 orang yang marah semua, itu rasanya nggak bakal dilupain sih. Nggak ada yang berani keluar kantor. Kalau 400 orang saya kabur Pak. Ya, tapi kan karena bisa hipnotis kan, jadi saya keluar aja, tatap mata saya gitu kan. Berarti gara-gara hipnotis 400 orangnya ke brainwash gitu loh. Jadi kalem. Berarti
Pak Antoni pernah dikelilingin 400 orang yang marah-marah karena mungkin dulu nggak ada terkontrol lah, intinya manajemennya nggak terkontrol. Ya. Pak Antoni punya operation yang masih manual. Nggak juga, karena Jadi- kesalahannya cuma karena di jalan aja. Kita kan nggak tahu bisnya ada di mana. Karena GPS. Kita udah berusaha telepon sopirnya, Oke. tapi kalau sopir bilang, Pak ini masih macet di perlintasan kereta api macet, kita kan nggak bisa suruh terbang bisnya. Berarti yang salah supir. Jalannya. Membingungkan tapi gara-gara kondisi. Berarti Betul, nanti gara-gara betul kondisi. lah. Zaman dulu kan orang butuh tahu, mau tahu ini jam berapa datangnya. Oke. Tapi kan kita nggak bisa nentuin, karena kan jalan bukan punyanya kita. Berarti zaman dulu itu semua perjalanan itu unpredictable, Ya, betul, mostly. betul, betul, Oke. betul. Pak Antoni, Ya, dunia bus ini kan dunia partner. Ya. Artinya kan di jalur Pak Antoni banyak juga PO lain. Inovasi apa atau mungkin kerjasama apa yang memungkinkan Pak Antoni dengan PO lain? Dalam hal tiketing sih Pak. oke. Kalau kita yang sesama sejalur kan nggak mungkin kerjasama, karena kan istilahnya biasanya agak saingan. Kanibal. Tapi ya kita sih di jalan tetap teman lah. Iya. Ada kesulitan kita Semuanya bantu. teman, Betul, semuanya teman. betul. Nah, terus, Tapi inovasi yang kami lakukan baru-baru ini, oke. saya berpartner dengan NPM dan PO Haryanto untuk kita bisa semacam code sharing. Jadi penumpang NPM yang mau ke Padang itu Oke. bisa beli tiket di agen Sumberalam, bahkan di Jawa Tengah dan Jogja sini, Oke. untuk langsung beli tiket ke Padang. Jadi kita kemarin berhasil transit orang di Pondok Ungu Oke. dan mereka melanjutkan perjalanan ke Padang, maupun orang dari Bukit Tinggi, Sumatera Barat itu turun di Pondok Ungu lalu melanjutkan perjalanan ke Sini. Jogja. Ada juga yang melanjutkan perjalanan ke arah Madura Bentar, dengan PO Pak. Haryanto. Ini kayak jadi tiket pesawat ya Pak. Betul. Nah, ini inovasi dan Oke. kayaknya baru kami yang melakukan hal ini. Luar biasa. Artinya Sumber Alam berinovasi dengan PO partner lain Betul. untuk melakukan tiket transit. Ya, betul. Artinya memindahkan orang dari Sumatera ke Jawa, Jawa ke pulau lainnya. Ya. Dengan ya. bus. Dengan bis. Dan ini terrealisasi. Betul. Dan mereka dua-duanya juga pemakai red bus. Luar biasa. Sih Pak ya. Oke, wah mantap ini. Ini kopi, Pak. Kopi nih, kopi Kutu Arjo ini. Kopi Kutu Arjo. Sip. Kopi Kutu Arjo kok di dalam bus, Pak? Lah ini ada ceritanya lagi. Nah, gimana Pak Tony? Kita ini kan Tak rasa, sekarang Pak. kan, oh iya silakan. Wah ini baunya kan enak ya. Mantap. Kita ini kan harus inovasi, Ya. ya kan. Jadi Nah. sekarang yang ngetren ini cafe on the bus. Jadi Cafe on the bus. ya. Makanya Ini- dari tadi saya perhatiin Pak, kok di bus ini ada mejanya, terus kayaknya seatnya cuman 30 ya Pak? betul. Kenapa Pak? Ya ini kita sekarang yang ngetren, kita nanti bakal bisa ngopi Oke. sambil jalan-jalan Oke. ke tempat wisata atau jalan kota-kota biasa, atau Anda kan bisa rapat di sini, Oke. ya kan, atau pingin booking ini untuk private party atau apa, kami Private bisa party. sediakan semuanya. Disediakan termasuk Ya kiranya- transportnya. Oh, kirain termasuk Pak. Nah, Gitu. terus ini sejak kapan Pak? Ini kita baru mau mulai, jadi Oke. ini baru ini kita termasuk yang Ryan lah, nyicipin Oke. ngopi di dalam bis. Perintis untuk wisata dalam bus, termasuk dengan minumannya kopi. Ya, dan Tujuannya snack, makan. ada makanan, ada Ya, snack. ya. Tujuannya supaya pengguna itu bisa merasakan sensasi minum kopi di bis Betul. dan sekaligus jalan-jalan. Betul. Jadi kan ini sesuatu yang baru kan. Anda bisa rapat, biasanya rapat tuh di ruangan yang ya monoton, ya kan. Sekarang dengan pemandangannya bisa ganti. Berarti inovasinya cukup luar biasa sih. Jadi ini kenaknya ke pariwisata juga Betul. dan masuknya juga ke resto lah Pak. Resto-resto atau Betul. kafe betul, ya, betul. gitu ya Pak. Kami juga kolaborasi dengan ya ini penyedia makanan atau kafe. Oke. Gitu. Dan ini mudah-mudahan tepat. Dan ini cuma di area Kutu Arjo ini atau di tempat lain juga ada Pak? Ya, kita daerah operasinya di Purworejo dan sekitarnya lah, karena Oke. kan untuk pariwisata lain ada teman-teman PO lain juga di daerah Berarti hanya masing-masing. di jalur sendiri. Betul. Luar biasa Pak Antoni. Kopinya enak Pak. Sip, ngopi dulu kita. Pak Antoni, sejak kapan online Pak? Dan kenapa online? Saya mulai online itu tahun 2017 akhir. Ya, sejak saya ayah saya juga sakit, Berarti saya 3 ambil alih tahun, lagi. 3 Ya. tahun yang lalu. Terus saya langsung memutuskan untuk masuk ke online. Oke. Gitu. Karena ya memang sekarang zamannya berubah lah, ya kan. Dan online ini kan keunggulannya kita bisa jualan tiket 24 jam dimanapun.
nggak tergantung sama Agen. waktu atau nggak tergantung sama ya jam tutup buka tutupnya agen gitu. Oke. Dan Itu. dan awal-awal Bapak mengimplementasikan pasti kan pakai sistem. Betul. Mengimplementasikan sistem tuh susah nggak sih Pak? Karena kan mindsetnya teman-teman agen itu kan biasanya wah ini susah, harus pakai internet, harus pakai smartphone, harus Ya. internet savvy. Nah itu gimana ngatasinya Pak? Kalau pertamanya susah. Oke. Saya sampai tapi untuk sistem saya udah implementasi dari tahun 2010. 2010. Jadi sebelum online, Oke. sistem keagenan saya sudah Berarti computerized. sistem jalan dulu. Betul. Baru Cuma belum kita online. buka online secara kayak OTA inilah ya, kayak garage test Challenge-nya itu. apa? Challenge-nya untuk Challenge-nya emang yaitu mengubah kebiasaan. Oke. Agennya itu mungkin sudah ada yang senior, ya kan, ada yang cukup usur, nggak bisa pegang handphone, nggak bisa pegang komputer ya saya sampai hire satu orang IT khusus untuk keliling ke agen-agen ngajarin. Oke. Gitu loh. Ini loh komputer ini kayak gini, dipencet yang ini, ya kan, nanti keluar kedip-kedip ditunggu, itulah sampai selesai, sampai akhirnya mereka terbiasa. Wah, Nah syukur. itu, tapi masih belum online, hingga akhirnya ya setelah mereka terbiasa, datang sistem online ini mereka Oke. lebih gampang terimanya. Berarti memudahkan. Betul. Tapi efek positif untuk Pak Antoni apa? Maksudnya keuntungannya buat pemilik tuh apa sih Pak online? Maksudku sistem yang online gitu. Kita ngomong sistem online ya, Iya. contohnya misalkan Redbus, ya kan. Kita ini sudah hampir 20 tahun kan artinya Oke. perusahaan ini. Ya. Redbus kan berarti kita join tahun 2017 itu. 2017. Betul, Iya kan? betul sekali Pak. Dan dalam 3 tahun ini Redbus sudah masuk ke 10 besar agen saya. Wah, luar Itu biasa. mengalahkan agen-agen yang sudah mereka lama sekali udah bermain di sini. Wah. Udah puluhan tahun, dan Redbus dengan sistem online dalam 3 tahun aja Sudah lumayan ya. sudah melejit di atas, istilahnya agen saya itu hampir 100, Oke. dan Redbus masuk di 10 besar itu kan satu prestasi yang cukup. Berarti kita 3 tahun ranking Bagus. ranking 10 di antara 100 agen. Enggak ranking 10 Oke. di antara Oke. 1 sampai 10, tapi Oke. udah bagus jadi banget gitu bagus loh. Banget. Ya kan? Nah, itu Terbantu kelebihannya nggak, itu. Pak? Dari segi okupansi terbantu nggak sih Pak? Jelas. Oke. Jelas gitu. Kebantunya itu kalau Pak Antoni lihat secara real itu gimana Pak? Kita dengan online ini ya, online OTA lah ya, Iya. kita bilang. Kita ini mengedukasi pasar. Oke. Artinya orang beli bis dulu biasanya ke loket, Oke. ya beli langsung naik. Tapi dengan adanya online, Ya. mereka bisa diajarkan untuk merencanakan perjalanan. Planning. Betul, apalagi dulu Nah. awal-awal dengan diskon, gimmick-gimmick itu, mereka bilang, oke, berarti kalau aku beli sekarang, Oke. di diskon lebih murah. Oke, aku rencanakan sekarang. Nah, Oke. itu pengaruhnya besar ke industri transportasi kita. Berarti Gitu. efek online ini membantu. Mungkin dari segi channel sales juga nambah. Oh iya, ya pasti. Oke, karena mungkin mindsetnya orang beli bus ini kan on the spot Pak. Dulu ya. Dulu ya. Betul. Jadi kalau sekarang dengan online berarti aku bisa planning nih. Misalnya mau jalan-jalan ke Kutoarjo atau ke Purworejo dari Ya. Jakarta. Wah, aku berangkat minggu depan tapi pesannya Ya, online bisa. ya. Dan online ini menangkap orang-orang yang misalkan, oh dapat order malam hari ya kan. Oh ya, kamu mesti ke Jogja ya malam ini. Oke. Oke. Kalau yang dulu, oh belinya tiket besok pagi deh. Sekarang tidur dulu. Iya. Besok pagi lupa. Oke. Tapi dengan online, malam ini juga kita bisa merencanakan perjalanan, Oke. harga tiketnya tahu, Oke. langsung dipesan gitu. Wow, luar biasa. Mungkin karena kita udah kerja sama 3 tahun, Pak. Sedikit mungkin ada pesan-pesan yang bisa disampaikan untuk Redbus dan untuk pengguna Redbus untuk beli di Sumber Alam, Pak. Oke, buat teman-teman pengguna Redbus nih ya, ini kan aplikasi yang memang khusus untuk bus. Jadi kalian penggemar bis, ayo kita support. Karena di sini khusus bus, nggak fokusnya di bis dan transportasi darat, bukan yang ke lain-lain ya kan. Jadi lebih mudah. Anda dengan moda darat masuk ke Redbus udah pasti itu darat semua, Betul. nggak ada yang air dan udara dan Nggak ada. lain-lain. Jadi harapannya ke Redbus ini dengan fokus di moda darat, Anda kan bisa lebih ngasih servis yang lebih baik daripada kita tahu kan kalau Toserba sama istilah ini kan berarti butik ya kan, Betul, khusus darat kita gitu. butik, ya. Harapannya servisnya lebih baik karena saya lihat juga sekarang aplikasinya makin baik, makin mudah, user friendly. Ya. Orang bisa dapat poin, bisa menggunakan poin, Betul. ya kan, Betul, diskon betul dan sekali. Kita ada referral. banyak lah layanan lain dari Mungkin ke Redbus. Sumber Alam Mania, Pak. Sumber Alam Mania.
Banyak sekali yang pakai red bus. Banyak sekali ya, Banyak Pak? sekali. Wah, syukur. Berarti kita juga senang, Pak, kita dapat membantu Sumber Alam. Ya. Semoga Sumber Alam kedepannya juga lebih maknyus Siap. dan tidak tergoyangkan oleh waktu dan keadaan. Amin, amin. Thank you, Pak Antoni. Oke, terima kasih, Pak. Terima kasih, Pak. Guys, sampai ketemu di Red Talk selanjutnya dan bye.